Pernah gak sih, kamu ngerasa heran saat ngegame, kok hero yang kamu mainin itu bisa punya sejarah yang mendalam? Kadang kita berlama-lama mempelajari skill dan strategi, tapi kita lupa menanyakan dari mana sih asal-usul hero-hero ini. Ini bukan cuma soal pertempuran di arena, tapi ada perjalanan panjang yang bersejarah di balik setiap karakter. Nah, di tengah hiruk-pikuk pertarungan, ada satu nama yang mencolok, Gatot-Kaca. Siapa sih dia sebenarnya? Dan kenapa dia bisa jadi bintang di dunia Mobile Legends? Mari kita telusuri lebih dalam tentang asal-usul Gatot-Kaca dan bagaimana karakter ini bisa merepresentasikan budaya kita. Yuk, kita mulai pembahasan di chapter pertama. Chapter 1, Sejarah dan Asal Mula Gatot-Kaca. Gatot-Kaca, yang dikenal juga sebagai Gatotkaca, berasal dari kisah pewayangan Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia adalah putra dari Bima, salah satu tokoh utama di Mahabharata. Menariknya, kisah Gatotkaca tidak hanya berputar pada heroisme, tetapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan. Dalam geguritan pewayangan, Gatot-Kaca digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan bisa terbang, yang membuatnya menjadi karakter yang menarik dan unik. Kenapa sih kita bisa menganggap Gatot-Kaca ini hot stuff di dunia Mobile Legends? Seperti ketika kamu lihat artis pujaan, ada daya tarik tersendiri di balik penampilannya yang garang. Namun, apakah kamu pernah berpikir, mengapa dia dipilih jadi hero? Ada berbagai elemen budaya dan nilai dari karakter ini yang bisa kita gali. Ketika orang lain memilih karakter luar negeri dengan rupa yang bagus dan skill yang flashy, kita malah punya harta karun di dalam negeri. Ini saatnya kita bangga dengan cerita Gatot-Kaca yang memang mewakili Indonesia. Memperkaya pengetahuan soal hero ini tidak hanya bikin kita penasaran, tapi juga membangun kesadaran visual terhadap sebuah budaya yang telah ada berabad-abad lamanya. Chapter 2, Konteks Budaya dalam Mobile Legends. Saat kita main Mobile Legends, kadang kita terjebak dalam rutinitas, fokus pada strategi dan skill hero yang kita gunakan. Padahal, ada storytelling yang mendalam di setiap karakter. Kembali ke Gatot-Kaca, kita bisa lihat bagaimana dia bukan sekadar hero biasa. Dia membawa kita kembali ke akar dan narasi yang sudah ada jauh sebelum game ini muncul. Dia mengajak kita untuk merenungkan seberapa pentingnya budaya kita dalam konteks modern. Mengapa kita tidak hanya sekadar menikmati permainan, tapi juga mencoba memahami konteks sejarah dan budaya dalam setiap karakter? Ini mirip saat kamu mendengar lagu lama yang diremake. Bangsa ini kaya akan cerita yang sering diabaikan. Dengan menghadirkan elemen lokal, Gama Makar telah memberikan kita kesempatan untuk melihat Indonesia dari perspektif yang berbeda. Jadi ketika kita memainkan Gatot-Kaca, kita tidak hanya bermain, kita merayakan warisan budaya yang patut kita hargai. Chapter 3, Kekuatan Simbolik Gatot-Kaca. Gatot-Kaca adalah simbol ketangguhan dan keberanian. Karakter ini mencerminkan semangat, tidak ada yang tidak mungkin, dalam menghadapi segala tantangan. Membahas simbolisme ini dalam konteks saat ini adalah penting. Ketika banyak orang merasa terjepit oleh berbagai kesulitan, memilih Gatot-Kaca sebagai hero bisa jadi pilihan reflektif. Dia mengingatkan kita untuk tetap berjuang, bahkan di tengah badai. Mirip seperti saat kamu harus menghadapi deadline di kantor, butuh ketahanan untuk tetap berjuang hingga akhir. Ini yang menarik dari Gatot-Kaca, dia bukan hanya hero di dalam game, tapi juga bisa jadi motivasi. Namun, sayangnya banyak dari kita terjebak dalam siklus meragukan diri sendiri. Apakah kita masih ingat betapa powerfulnya sosok ini? Dengan mengkaji lebih dalam, kita rengkuh kekuatan Gatot-Kaca. Dia mengajarkan kita untuk tidak sekadar fokus pada kemenangan, tapi juga pada proses pertempuran itu sendiri.
Kelemahan dalam pendapat ini adalah membiarkan kita terfokus pada apa yang tampaknya tidak mungkin. Chapter 4. Representasi Gathotkaca dalam media modern. Salah satu daya tarik Mobile Legends adalah bagaimana mereka mengadaptasi karakter dari budaya lokal ke dalam bentuk yang relevan untuk generasi saat ini. Gathotkaca menjadi salah satu tokoh yang diandalkan untuk menunjukkan keunikan Indonesia di jagat game. Mengapa ini penting? Karena saat belanja karakter dari luar menghiasi layar, kita butuh wajah yang akrab. Bukan sekadar wajah yang kita lihat di film, tetapi dengan nilai-nilai yang kita anut. Seperti saat kamu menghargai musik indie lokal, dia memberi suara dan nada yang mungkin terlewatkan oleh mainstream. Dengan menjadikan Gathotkaca hero, kita menggugah kesadaran kolektif tentang warisan budaya yang mulai pudar. Setiap kali kita memainkan dia, ada pesan bahwa budaya kita tetap hidup. Sayangnya, pekerja kantoran lebih memilih hero yang flashy tanpa memahami makna yang disampaikan. Mari kita gali lebih dalam, bukan sekadar tampilan luar, tapi pengertian mendalam dari karakter ini dan bagaimana dia bisa membantu kita memahami identitas kita. Chapter 5. Mengapa memilih karakter lokal itu penting? Ketika kita memilih karakter lokal seperti Gathotkaca, kita pada dasarnya sedang memilih untuk mengakui dan merayakan identitas kita. Salah satu masalah yang sering kita hadapi adalah anjloknya kesadaran dan apresiasi terhadap budaya kita sendiri. Sedih bukan? Sementara banyak cara lain untuk mengapresiasi tokoh dan cerita lokal, seringkali kita malah kebablasan memilih karakter yang asing. Di sini, kita seharusnya berpikir ulang. Kenapa tidak kita mulai dari karakter yang ada di depan mata kita? Pilih Gathotkaca, dan kamu tidak hanya bermain. Kamu sedang berkontribusi untuk menghidupkan kembali kisah dan makna yang selama ini terpendam. Bayangkan seandainya setiap pemain di arena memilih karakter ini, alangkah berartinya untuk generasi mendatang. Kita berpotensi merangsang minat anak muda untuk mempelajari warisan budaya kita. Ini bukan hanya tentang game, tapi bagaimana kita bisa menjadi duta budaya dalam era modern. Mari kita ambil langkah kecil ini, mulai dari dalam diri kita sendiri. Tertarik untuk lebih mengeksplorasi kekayaan budaya kita? Yuk, jangan lupa subscribe channel Memoria. Karena setiap hal punya asal.